Kota merupakan pusat aktivitas ekonomi, sosial, pemerintahan, dan layanan bagi masyarakat. Selama beberapa dekade, kota telah tumbuh menjadi pusat segala aktivitas masyarakat. Dinamika pembangunan kota mencerminkan sejauh mana masyarakat suatu peradaban berkembang. Pada saat ini, kota-kota di dunia sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim secara global merupakan bencana yang terjadi akibat peningkatan gas rumah kaca. Secara singkat, peningkatan gas rumah kaca disebabkan oleh kegiatan industrialisasi dan penggunaan bahan bakar fosil yang akhirnya membuat kadar gas rumah kaca menjadi naik secara signifikan, jauh dari ambang batas yang bisa ditoleran oleh atmosfer. Kadar gas rumah kaca yang berlebihan menyebabkan panas dari paparan sinar matahari tidak dapat memantul kembali secara maksimal, sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi. Meningkatnya suhu permukaan bumi inilah yang kemudian menjadi masalah yang mengancam. Masifnya kegiatan industri dan pertumbuhan ekonomi sejak era industrialisasi membawa bom waktu yang mengancam kehidupan manusia, khususnya masyarakat di wilayah perkotaan, di mana kota merupakan wilayah yang paling tinggi dalam menyumbang emisi karbon. The accumulated amount traps as much heat now as would be released by 600,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day. So the temperatures are going up at almost record levels every year. Last year was the hottest year in recorded history, according to NASA, and the scientists say it's absolutely unequivocal that we are the cause of that. And we're hearing Mother Nature and seeing the extreme events. The most anomalous extreme event since records began 200 years ago was in the Pacific Northwest of North America, 49.5 degrees, 121 degrees Fahrenheit in. Salah satu contoh yang terjadi di kota Patna di negara India. Patna merupakan ibu kota dari negara bagian Bihar, India. Perubahan iklim membuat kota Patna memiliki resiko bencana gelombang panas, bahkan sampai 45 derajat. Bencana tersebut seringkali memakan puluhan korban jiwa dan merusak berbagai fasilitas layanan perkotaan. Bayangkan saja, aspal sampai meleleh akibat suhu panas yang terjadi di kota Patna. Selain kota Patna, banyak perkotaan di dunia yang mengalami bencana iklim, seperti kota Santa Barbara, yang terdampak dari adanya kebakaran hutan yang hebat, sehingga menyebabkan ribuan penduduk harus mengungsi. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas udara. Sedikit cerita tersebut merupakan gambaran sederhana dari banyaknya dampak yang terjadi akibat perubahan iklim bagi kehidupan kita. Perkotaan merupakan wilayah dengan dampak yang paling signifikan terhadap bencana perubahan iklim ini. Secara global, upaya dalam mengurangi bencana perubahan iklim sebenarnya telah disepakati oleh negara-negara di dunia melalui Kesepakatan Paris yang bertujuan untuk menghentikan pemanasan bumi sehingga dia tidak meningkat lebih dari 2 derajat. Tetapi bagaimana bentuk penyelenggaraan komitmen tersebut ya? Lalu apa implementasi konsep pembangunan kota guna mewujudkan kota yang berketahanan terhadap perubahan iklim? Mari kita bahas. Data Global Greenhouse menyebutkan bahwa kegiatan transportasi, kelistrikan, penggunaan bahan bakar dan industri telah menyumbang sebesar 77% dari gas rumah kaca, yaitu berupa karbon dioksida. Di sisi lain, peningkatan gas rumah kaca ini akan meningkatkan suhu bumi yang akhirnya berdampak pada naiknya permukaan air laut akibat melelehnya es di Antartika yang mengancam 2/3 wilayah perkotaan di dunia. Apabila kita membiarkan kenaikan suhu dengan skenario 2 derajat saja, laut akan meningkat 6 meter lebih tinggi sehingga akan menyebabkan hilangnya sekitar 1 juta kilometer persegi daratan yang menjadi tempat 375 juta orang pada hari ini. Gimana? Ngeri nggak? Dampak yang terjadi akibat perubahan iklim di wilayah perkotaan di dunia dapat berbeda-beda sesuai dengan lokasi geografisnya. Kota-kota yang berada di benua Amerika bagian utara akan mengalami peningkatan gelombang panas, potensi bencana banjir dan badai salju yang lebih intens, serta berkurangnya akses terhadap air bersih akibat musim panas yang semakin panjang. Kota-kota di benua Asia akan memiliki resiko banjir yang lebih tinggi, kekurangan air bersih akibat kemarau yang lebih panjang, serta meningkatkan resiko kelaparan di kawasan perkotaan akibat kegagalan panen yang terjadi.
Sedangkan kota-kota yang berada di benua Afrika akan lebih buruk dampaknya. Di antaranya seperti penurunan produksi makanan, kekurangan sumber air bersih yang signifikan, dan resiko semakin naiknya garis pantai yang menyebabkan wilayah perkotaan yang pada sekitar garis pantai akan tenggelam. Kita bisa ngapain nih? So once again, climate change acts as an amplifier and definitely affects our everyday lives. My final point comes on to another part of everyday finance, which is insurance. The observed sea level increase at Battery Park in New York is estimated to have increased losses from Hurricane Sandy by 30%. Dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim, setidaknya terdapat 5 jenis resiko yang perlu dihadapi oleh wilayah perkotaan, yaitu 1. Meningkatnya suhu panas, 2. Resiko banjir besar, 3. Meningkatnya permukaan air laut, 4. Kekeringan panjang, dan 5. Kebakaran hutan. Pada tahun 2050 mendatang, diperkirakan 970 kota akan mengalami permasalahan peningkatan suhu panas di atas 35 derajat. Upaya antisipasi peningkatan suhu panas perkotaan yang paling sederhana adalah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau serta penggunaan bahan material bangunan yang mampu mengurangi panas. Memperbanyak ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan dapat mengurangi suhu panas baik panas udara maupun panas permukaan secara signifikan. Sebagai contoh, kota Medellin, mereka telah mencoba meluncurkan program koridor hijau dengan menanam 8.800 pohon. Hal ini terbukti mampu mengurangi suhu rata-rata perkotaan sebesar 2 derajat. Melihat hal ini, di masa depan konsep pembangunan kota hijau akan menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan di kota-kota dunia guna mengurangi dampak dari peningkatan suhu panas. Selain itu, terdapat pula strategi penggunaan bahan material yang mampu menyerap panas. Penggunaan bahan material yang mampu menyerap panas diantaranya seperti penggunaan cat permukaan penyerap panas dan lapisan penghalang termal bagi ruas jalan. Hal ini diterapkan pada kota Madrid dan Seoul, di mana mereka telah menerapkan bahan penyerap panas permukaan dan terbukti suhu ruangan bangunan dapat berkurang 7 hingga 10 derajat Celcius. Resiko yang kedua adalah resiko banjir besar yang akan terjadi di wilayah perkotaan. Dalam menghadapi resiko banjir di wilayah perkotaan ini, manajemen aliran sungai dan penggunaan drainase berkelanjutan merupakan 2 skenario paling utama guna mengendalikan air. Semakin tinggi curah hujan dan semakin pendek hari hujan dalam 1 tahun yang terjadi akibat perubahan iklim akan meningkatkan resiko banjir di wilayah perkotaan. Manajemen aliran sungai merupakan hal utama yang harus dilakukan dengan mindset sungai sebagai satu kesatuan dari hulu hingga ke hilir. Perbaikan ekosistem lingkungan di daerah hulu dapat dilakukan dengan pengembalian fungsi lindung. Kalau fungsi lindung di hulu habis, ya alamat udah jangan kaget kalau banjir datang ya. Tapi kan yang kita lihat sekarang di daerah atas tuh sayang ya kalau nggak dibangun villa atau tempat wisata. Selain itu kalau emang sungainya nggak nampung ya harus dibikin tanggul. Selanjutnya adalah penggunaan drainase yang berkelanjutan atau Nature-Based Sustainable Urban Drainage Solution. Yang dimaksud sebagai drainase yang berkelanjutan adalah drainase yang bukan hanya memiliki fungsi untuk mengalirkan air, tetapi dapat menyerap atau infiltrasi limpasan air. Drainase harus menggunakan bahan material non-beton seperti batu alam dan tanah. Resiko yang ketiga adalah meningkatnya permukaan air laut. Diperkirakan pada tahun 2050 lebih dari 800 juta penduduk perkotaan akan beresiko terkena dampak dari meningkatnya air laut dan badai. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko itu adalah dengan menerapkan program pembuatan pelindung alami kawasan pesisir, pembuatan infrastruktur penghalang air laut, dan peningkatan kualitas konstruksi bangunan yang berada pada kawasan pesisir. Pembuatan pelindung alami di kawasan pesisir dapat dilakukan dengan merestorasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove. Mangrove dapat melindungi kawasan pesisir dari abrasi yang disebabkan gelombang air laut. Selain itu, mangrove juga mampu mengurangi dampak kekuatan gelombang air laut sebesar 13-66. Selain pelindung alami, pembuatan infrastruktur penghalang gelombang seperti floodgates, seawalls, breakwaters, dan sandbags juga diperlukan, khususnya bagi wilayah perkotaan yang sangat dekat dengan kawasan pesisir. Infrastruktur itu berfungsi sebagai penahan kenaikan air laut agar tidak membanjiri kawasan perkotaan. Dampak keempat adalah kekeringan panjang yang mengancam lebih dari 570 kota dan 685 juta orang yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2050. Beberapa kota seperti Amman di Yordania, kota Cape Town di Afrika Selatan, dan Melbourne di Australia bisa mengalami penurunan ketersediaan air sampai 30 hingga 49%. Terdapat 2 tindakan utama dalam menjaga ketersediaan air di kawasan perkotaan, yaitu pertama, perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan air,
Dan yang kedua adalah peningkatan efisiensi penggunaan air di kawasan perkotaan. Masyarakat di lingkungan kota harus disadarkan agar dapat mengurangi pemanfaatan air bersih. Penggunaan air di kawasan perkotaan harus disertai dengan tanggung jawab. Bahkan apabila mendekati krisis, pemerintah kota harus menjatah penggunaan air bagi setiap individu di wilayah perkotaan. Program peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan air akan lebih efektif dibandingkan dengan membangun infrastruktur yang berkaitan dengan produksi air, khususnya saat terjadi perubahan iklim. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi penyaluran air bersih. Pada saat ini, distribusi air bersih di wilayah perkotaan seringkali mengalami kehilangan air. Kehilangan air ini terjadi akibat adanya kebocoran dalam jaringan infrastruktur distribusi air. Hal ini harus segera diatasi. Dan dampak yang terakhir adalah resiko kebakaran hutan. Meskipun bencana kebakaran hutan dan lahan ini tidak terjadi di kawasan kota, tetapi dampak yang ditimbulkan dari polusi udara dan meningkatnya suhu udara dapat terjadi dan dirasakan langsung bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Kota-kota yang secara fisik berbatasan dengan kawasan hutan yang sering terbakar juga memiliki resiko yang tinggi. Antara Juni 2019 hingga Maret 2020 saja, kebakaran hutan yang terjadi di Australia telah menghancurkan lebih dari 5.900 bangunan dan setidaknya menyebabkan kematian bagi 34 orang. Dalam menghadapi dampak dari kebakaran hutan, diperlukan adaptasi dalam perencanaan pembangunan kawasan perkotaan. Kota-kota yang secara fisik berbatasan langsung dengan hutan yang rawan terbakar harus dikendalikan dengan membuat ruang terbuka hijau yang membatasi kawasan hutan dengan wilayah perkotaan itu. Selain itu, diperlukan juga ketersediaan infrastruktur yang membantu mengatasi kebakaran hutan. Infrastruktur tersebut sekurang-kurangnya berupa fasilitas pemadam kebakaran yang harus tersedia di kawasan hutan yang berpotensi terbakar. Keseluruhan adaptasi tersebut merupakan hal dasar yang perlu segera diimplementasikan di seluruh wilayah perkotaan yang berpotensi terhadap bencana perubahan iklim. Bencana akibat perubahan iklim ini merupakan masalah kita bersama, sehingga diperlukan kerjasama yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim, khususnya di wilayah perkotaan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana adaptasi yang telah dilakukan perkotaan di Indonesia dalam menghadapi bencana dari adanya perubahan iklim ini ya?